Halo, Assalamualaikum. Welcome back to Master Bule Channel ya teman-teman. Channel yang membahas tentang belajar bahasa Inggris. Kali ini kita bakal membahas bagaimana penggunaan kata depan atau preposition in, at, dan on. Stay tune ya teman-teman, jangan kemana-mana, langsung saja. Let's begin. Oke Sobat English, perlu diingat ya, in, at, dan on adalah kata yang paling sering digunakan dalam kalimat-kalimat bahasa Inggris. Jadi, hal yang harus kita ngerti lebih dulu adalah apa pengertian preposition atau what is preposition. Preposition adalah kata yang menghubungkan frase benda atau kata ganti dengan bagian lain di dalam kalimat. Baiklah Sobat English, untuk lebih jelasnya, marilah kita lihat contoh berikut ini. On the table. On the table. Di atas meja. At the park. At the park. Di taman. In an hour. In an hour. 1 jam. Jadi, dari contoh tadi, preposition itu bisa menjelaskan lokasi, arah, waktu, atau memperkenalkan objek. Oke, sekarang mari kita ikuti contoh dan penjelasannya satu persatu ya Sobat English, agar kita tidak bingung dan kita makin mantap gitu loh. Oke, mulai dari number 1. On. On digunakan untuk menunjukkan lokasi atau tempat. Contohnya, the book is on the table. The book is on the table. Buku itu di atas meja. Jadi, on di sini adalah menunjukkan lokasi, menyatakan lokasi. Di mana on menunjukkan buku di atas meja atau nempel ya, letaknya itu nempel di atas meja. Oke, berikutnya. On bisa juga menunjukkan waktu, hari, dan tanggal. Contohnya, we will meet you on Monday. We will meet you on Monday. Kita akan bertemu denganmu pada hari Senin. On menunjukkan pada. Oke, gimana? Kita lanjut ya Sobat English. Selanjutnya, on bisa digunakan untuk menunjukkan alat atau media. Contohnya, she read about it on the internet. Dalam hal ini kita mesti memakai on, nggak boleh memakai at ya, karena berhubungan dengan media internet. Atau contoh lagi misalnya on the TV, on the radio. Oke, kita lanjut. Nah, Sobat English, ternyata on bisa digunakan untuk menyatakan sesuatu yang ada di bagian tubuh. Jadi harus memakai on ya. Pada umumnya harus memakai on. Contohnya, the ring is on her finger. Ring is on her finger. Cincinnya ada di jarinya. Jadi memakai on di sini ya. Tidak boleh kita langsung misalnya the ring is her finger. Nah, itu artinya bisa berbeda. Oke, kita lanjut. Number 2. At kan untuk menunjukkan waktu tertentu. Di sini khususnya yang berhubungan dengan jam ya, sudah tertentu, sudah mengerucut waktunya. Kalau hari itu memakai on, tetapi kalau sudah waktu memakai at. Contohnya, the meeting is at 3 p.m. The meeting is at 3 p.m. Pertemuan tersebut pada pukul 3 sore. Oke, kita lanjut. At bisa digunakan untuk menunjukkan suatu tempat kegiatan yang lebih spesifik. Contohnya, I'll meet you at the park. I'll meet you at the park. Aku akan bertemu denganmu di taman. Oke, kita lanjut. At bisa juga digunakan untuk menunjukkan alamat suatu email. Contohnya, you can reach me at masterbully@gmail.com. You
can reach me at mrbule@gmail.com. Anda dapat menghubungi saya, Mr. Bule, @gmail.com. Oke, bagaimana selanjutnya sobat? Kita lanjut. Sobat English, selanjutnya at digunakan untuk menunjukkan suatu kegiatan. Contohnya, we will laugh together at the comedy show. We will laugh together at the comedy show. Kita akan tertawa bersama-sama di acara komedi. Oke, kita lanjut. Number 3 is in digunakan untuk waktu yang tidak spesifik seperti pagi dan sore hari, bulan, musim, dan tahun. Contohnya in the morning, in the afternoon, in January, in December, in rainy season, in 2021. Oke, seperti itu ya contoh singkatnya. Nah, ini ada contoh kalimat. We usually go for a walk in the afternoon. We usually go for a walk in the afternoon. Kami biasanya pergi berjalan pada sore hari. Nah, jadi memakai in ya, kecuali untuk malam itu biasanya dipakai at ya, at night. Tetapi sobat, ini kan bahasa jadi tidak kaku ya. Jadi kadang-kadang bisa juga in itu dipakai untuk malam ya, misalnya in the night, bisa juga tergantung situasi dan kondisinya mana yang lebih sesuai untuk suatu kalimat. Oke, sekarang kita lanjut. Selanjutnya, in digunakan untuk menunjukkan suatu tempat. Misalnya in Jakarta, in Holland, in Banjarmasin, dan sebagainya. Nah, ini ada contoh kalimat. The cat is hiding in the box. The cat is hiding in the box. Kucing itu bersembunyi di dalam kotak. Jadi in itu bisa menunjukkan suatu tempat. In digunakan untuk menunjukkan bentuk. Misalnya in the circle, warna. Misalnya in red, in a blue, dan ukuran. Misalnya in medium size, ukuran yang sedang. Nah, sobat, ini ada contoh kalimat. The flower is in pink. The flower is in pink. Bunga itu berwarna merah muda. Oke sobat, sekarang kita lanjut penggunaan in berikutnya. Berikutnya, in digunakan untuk mengekspresikan pekerjaan sambil mengerjakan sesuatu. Misalnya sambil mendengarkan musik, dia belajar. Nah, itu bisa memakai in kegiatannya ya. Contoh kalimatnya, she likes to listen music in studying. She likes to listen to music in studying. Jadi di sini studying-nya diberi kata depan in karena menunjukkan kerja ya, belajar sambil mendengarkan musik, yang artinya dia suka mendengarkan musik saat belajar. Oke, sekarang kita lanjutkan penggunaan in yang berikutnya. Yang terakhir, in digunakan untuk menunjukkan minat, pendapat, atau perasaan. Untuk minat, contohnya, she is interested in painting. She is interested in painting. Dia tertarik dengan melukis. Karena di sini berhubungan minat, interested, maka melukisnya diberi kata depan atau preposisi in. Ya, oke sobat English dimanapun Anda berada, sampai di sini saja edisi belajar bareng kita kali ini. Sampai jumpa di konten-konten menarik berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, and comment.